Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi amarana bittaqwa, wallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga dengan semua itu kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari kemarin, dan insyaallah hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu wafat, janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali kamu betul-betul sudah berada di dalam keadaan muslim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat ini ada beberapa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208, yakni bagaimana supaya kita mengislamisasikan diri kita. Allah berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu dalam keadaan menyeluruh. Maknanya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadikan seluruh tindak tanduk kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita makan, hendaklah sesuai dengan tuntunan syariat Islam itu sendiri. Masuklah kamu ke dalam Islam itu, kata Allah, dalam keadaan menyeluruh. Kafah, menyeluruh. Segala tindak tanduk kita harus berdasarkan dengan apa-apa yang disyariatkan di dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, keharusan bagi setiap kita orang yang muslim adalah untuk mengislamisasikan keluarga kita. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di mana bahan bakarnya api nerakanya Allah itu adalah batu-batu dan manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk memperhatikan bagaimana keluarga kita di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana mereka melakukan perintah-perintah Allah, dan mesti mereka mampu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah di dalam ayat ini adalah agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang selalu kita maknai di dalam kehidupan kita, melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keharusan bagi kita seorang muslim, kita wajib mengislamisasikan masyarakat kita. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berpangku tangan ketika di sekeliling kita atau masyarakat kita terjadi kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita agar kita mencegah dari kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu, kata Allah, yang menyeru kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengislamisasikan masyarakat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan di dalam hadisnya, menganjurkan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan atau yang terjadi di sekeliling kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi."
apabila kamu melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaan yang engkau miliki. Maka ini merupakan kewajiban bagi kita orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, sehingga apa yang kita lakukan itu kita betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir, apa yang kewajiban kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Kita mesti istiqomah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita istiqomah di dalam menegakkan kebenaran. Kita istiqomah untuk menghentikan segala kemungkaran. Bagaimanapun situasi dan keadaan kita, kalau sesuatu itu tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak akan pernah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul menjadi orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dan kita mati di dalam keadaan menjalankan atau menjadi orang-orang yang muslim, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.